Ya, begitu pecah konflik Hamas dan Israel, saya langsung kepikir, ini orang, ini tokoh, ini ensiklopedia berjalan menurut saya. Runtun kalau bercerita, langsung saya kontak Pak Pitan Dasale. Woi brother, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bung Helmi, ini kesempatan yang bagus untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perang. Jadi cik banget ya. Oh iya betul. Iya, jadi ini udah hari ke-12 ya. 12-13 pada saat kita syuting ini, dan apa ya, berbagai macam sudut pandang, perspektif ya mengemuka. Betul. Kalau Bung Pitan mau mulai dari mana? Baik, jadi saya kira begini, ini karena sudah simpang siur tanggapan dan kejadian, saya merasa perlu untuk meluruskan ini dalam perspektif atau sudut pandang diplomasi. Oke. Jadi begini, saya khusus bicara soal diplomasi. Banyak orang lupa bahwa Hamas itu punya alasan kenapa dia menyerang Israel. Nah ini belum banyak orang bahas. Begini, saya ingin tarik kembali melihat upaya diplomasi itu. Saya ingin tarik kembali ke satu tanggal yang orang banyak lupa, yaitu 29 Agustus sampai 1 September 1967. Ini tanggal yang sangat penting karena pada 29 Agustus sampai 1 September 67 itu kepala negara, raja, presiden, perdana menteri dari Liga Arab bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, untuk mengeluarkan deklarasi yang namanya KTT keempat daripada Liga Arab, mengeluarkan deklarasi yang namanya Khartoum Resolution. Ini banyak orang lupa ini. Nah, peristiwa itu terjadi menyusul perang 6 hari yang terjadi waktu itu dari 5 Juni sampai 10 Juni 1967 itu, ketika Mesir, Yordan, dan Syria itu berperang melawan Israel. Lalu Israel mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah, Israel mengambil alih Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, Israel mengambil alih tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Ini peristiwa ini yang menyebabkan Liga Arab pada saat itu berkumpul di Khartoum, dan mereka itu yang hadir para pemimpin kepala negara waktu itu adalah Presiden Mesir, kemudian Raja Yordania, kemudian Perdana Menteri Suriah, kemudian Lebanon, lalu Algeria, Irak, Kuwait, dan Sudan. 8 negara ini mereka bertemu di Khartoum. Lalu dalam pertemuan dari 29 Agustus sampai 1 September itu mereka melahirkan apa yang disebut Resolusi Khartoum. Resolusi itu terdiri dari 7 paragraf. Dan yang paling penting adalah paragraf kedua, ketiga, dan ketujuh. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa karena Israel sudah mengambil alih tanah-tanah Arab itu dalam perang 67 itu, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua negara Arab bersatu dan merebut kembali. Ya. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga itu sangat terkenal waktu itu, menjadi headline di seluruh dunia, yang dikenal dengan 3 no's, 3 kata tidak. Tidak ada hubungan dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel sebagai negara, dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. 3 no's, 3 kata tidak. Tidak boleh ada damai dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. Ini adalah hasil daripada KTT Liga Arab di Khartoum yang dicetuskan pada 1 September 1967. Nah, ini yang dilanggar oleh semua negara yang hadir waktu itu. Jadi waktu itu, ketika dikeluarkan resolusi Khartoum itu pada 67 itu, PLO jadi semangat kan. PLO didirikan di 1958 itu oleh Yasser Arafat dan teman-teman yang kembali dari Kairo waktu itu. Mereka mendapat legitimasi bahwa karena para kepala negara sudah bicara seperti gini, mari kita berjuang untuk rampas, ambil kembali tanah yang diduduki, tanah Palestina yang diduduki Israel. Itulah semangat perjuangan PLO. PLO waktu itu berbasis di Damaskus, kemudian mereka kemudian hari itu mereka pindah ke Yordania ya. Jadi atas dasar itu maka 3 kata tidak itu, 3 no's itu menjadi headline di seluruh negara Arab. Semua koran, radio, televisi semua mengangkat itu, bahwa dunia Arab mengatakan tidak boleh ada damai dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan,
terhadap Israel dan tidak Tidak boleh ada berunding perundingan, ya. damai. Ini yang banyak orang lupa. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena legitimasinya itu dikeluarkan dalam KTT. Oh, ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, jadi orang banyak lupa. Orang pikir dia hanya sekedar hantam. Tidak. Kenapa? Karena dia tunggu. Ternyata negara-negara Arab ini tidak bergerak. Gitu. Dan Israel makin menjadi-jadi ya, terutama di Gaza. Betul. Nah, yang terjadi begini ya. Itu 67. Yang terjadi adalah 6 Oktober 1973 terjadi perang Yom Kippur. Yom Kippur. Waktu perang Yom Kippur itu Suriah masuk untuk mengambil kembali daerah dataran tinggi Golan, dan Mesir waktu itu Presiden Hafez? Gamal Abdel Nasser mengirim pasukannya menyeberang terusan Suez. Mereka berbasis di delta timur terusan Suez untuk menyerang pasukan Israel di semenanjung Sinai. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Israel itu, dan itulah yang kemudian disebut dengan operasi Perang Badar. Operasi Perang Badar Mesir. Dan ini kemudian dijadikan hari nasional yang diperingati sebagai tanda kemenangan orang Mesir terhadap pasukan Israel di semenanjung Sinai. Nah, kemudian ini tanggal 6 tahun 1973. Kita ingat tanggal 6 Oktober 1973 perang itu dimulai. Perang itu berakhir pada 25 Oktober 1973 setelah 2 kali gencatan senjata karena PBB turun tangan. 25 Oktober PBB turun tangan setelah 2 kali gencatan senjata. 25 Oktober mereka menandatangani perjanjian gencatan senjata dan perang itu berakhir. 6 Oktober sampai 25 Oktober. Nah, yang terjadi itu adalah tahun 1973. Yang terjadi adalah dunia Arab waktu itu masih berpegang kepada resolusi Khartoum. 3 kata tidak itu. Tapi tiba-tiba Presiden Anwar Sadat pergi ke Tel Aviv pada tahun 1977 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Menachem Begin waktu itu. Dengan Menachem Begin. Mereka bertemu tahun 77, lalu tahun 78 ada blunder yang dilakukan oleh Mesir, yaitu secara diam-diam Presiden Gamal Abdel Nasser waktu itu mengirimkan tim ahlinya bertemu di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David di Maryland. 12 hari mereka lakukan perundingan rahasia di situ. Keluar dari situ mereka umumkan menandatangani Camp David Accords. Kemudian Sadat dan Menachem Begin mendapat Piala Nobel Perdamaian. Ya. Mereka bangga dengan Nobel Perdamaian, tapi dunia Arab marah karena kamu melanggar perjanjian 3 kata tidak itu tadi. Di Khartoum itu dia langgar itu kan. Jadi dunia Arab waktu itu marah gitu. Akibatnya apa? Anwar Sadat merayakan apa yang disebut peringatan hari kemenangan operasi Perang Badar di terusan Suez itu. Pada saat dia lagi inspeksi pasukan itu, dan tanggalnya sama, 6 Oktober 1981, dia ditembak mati oleh pasukan penjaganya yang benci kepada dia karena kenapa berdamai dengan Israel, melanggar Khartoum Resolution itu. Itu yang orang lupa. Nah, jadi tanggal 17 September 1978 itu adalah ditandatangani Camp David Accords itu, Menachem Begin dengan Anwar Sadat di Amerika. Kemudian 26 Maret 1979, 1 tahun setelah itu, Israel dan Mesir menandatangani apa yang disebut perjanjian fakta perdamaian. Perdamaian antara Israel dengan Mesir ditandatangani di Gedung Putih di Washington DC antara Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin. Nah, bagi dua negara ini bagus, mereka sudah berdamai, tapi bagi dunia Arab kan tidak begitu. Kamu melanggar itu, perjanjian Khartoum Resolution itu. Nah, padahal Khartoum Resolution itu terdiri dari 7 pasal, saya tadi 7 paragraf. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa karena tanah Arab sudah diambil oleh Israel, maka menjadi tanggung jawab semua negara Arab untuk merebut kembali. Paragraf ketiga itu adalah 3 kata tidak tadi. Paragraf ketujuh, ya, paragraf penutup itu mengatakan bahwa dunia Arab bersatu untuk menutup semua pangkalan militer asing. Itu paragraf ketujuh. Faktanya hari ini ada 27 pangkalan militer Amerika di dunia Arab. 27, yaitu 10 pangkalan angkatan laut dan 17 pangkalan angkatan udara.
Amerika. Jadi ini melanggar perjanjian Khartoum yang sudah disepakati oleh para raja dan perdana menteri pada tanggal 1 September 1967. Ini jadi sehingga organisasi seperti PLO, seperti Hamas itu mereka merasa, loh, ini para pemimpin kita kenapa jadi berbalik arah? Kita sudah berjuang mati-matian, kok tiba-tiba mereka berbalik arah? Lebih celaka lagi, 1994 Yordania dengan Israel tanda tangani perjanjian kesepakatan damai, itu 94. Kemudian apa yang terjadi? 2020, ya, 15 September 2020, itu Uni Arab Emirat, Bahrain, dan Israel menandatangani apa yang disebut oleh Abraham Accords waktu itu, yang disponsori oleh mantunya ada Donald Trump kan. Ya. Jadi Uni Arab Emirat, kemudian Israel dan Bahrain tanda tangani. Itu September 2020. Nah, 23 Oktober 2020 tahun yang sama, Sudan yang tadinya di ibu kotanya dikeluarkan resolusi itu, ternyata Sudan ikut menandatangani Abraham Accords. Coba. Jadi kan gerakan perlawanan seperti Hamas itu bingung. Ini loh, panutan kita yang mana kan begitu kan? Itu adalah 23 Oktober 2020. Apa yang terjadi kemudian adalah tanggal 6 Januari 2021, ya, 6 Januari 2021, 23 Oktober 2020 itu Maroko menandatangani itu. Kemudian 6 Januari 2021 itu adalah Sudan menandatangani Abraham Accord 6 Januari. Lalu apa yang terjadi? 6 April tahun yang sama 2021 itu kabinet Presiden Sudan adakan rapat lalu mencabut undang-undang tahun 1958 yang memboikot Israel. Jadi sebenarnya itu dari 58 itu ada undang-undang di Sudan yang memboikot Israel dalam segala bentuknya. Ini dicabut karena Abraham Accord sudah ditandatangani. Ditandatangani. Nah, jadi perkembangan ini kemudian dilihat lagi. Terus kita mau berkiblat kemana? Dia berharap mudah-mudahan Arab Saudi bisa mendukung kita. Ternyata Arab Saudi kan beda. Positioningnya di bawah MBS ini kan agak netral dan bahkan mengarah ke sekular ya. Pangeran Putra Mahkota ini. Nah, jadi kalau kita masih ingat itu kan pemberontak Houthi itu kan menyerang depot minyak Aramco di Jeddah kan tahun lalu itu atas bantuan persenjataan dari Iran kan. Nah, jadi Arab Saudi ini lagi ketakutan kalau dihajar sama Iran dengan nuklirnya. Nah, dalam rangka itu dia gandeng intelijen Israel untuk memberikan informasi dan data kepada dia. Kan begitu. Nah, kan itu kan terbuka. Gitu. Meskipun dia lambat sekali melakukan normalisasi, tapi terbuka. Oh, loh, kok ini Arab Saudi kenapa main mata dengan Israel kan begitu kan? Ini jadi kiblat kita, jadi acuan kita, kok dia main mata dengan Israel kan begitu kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah Arab Saudi begitu, Abraham Accord seperti begitu, lalu Hamas ini dia kan pikir, saya harus buat apa? Ini kan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan untuk mendukung perjuangan kita, kok malah semua berbalik, bergabung, berjabat tangan dengan musuh kita kan? Jadi dalam keadaan panik seperti itu, saya pikir dia tanpa berhitung dengan cukup matang, dia hajar itu Israel. Pada 7 Oktober ya, ketika orang lagi jam 6.30 itu lagi nonton konser musik gitu ya, gitu. Saya pikir dia tidak akan perhitungkan bahwa akan kembali karena dia pikir dengan 4.000-an misil sekali itu pasti Israel kelabakan kan gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian setelah itu lalu Israel kemudian membalas. Nah, istilah membalas lalu situasi jadi kocar-kacir seperti begini kan. Membalasnya gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Ya. Termasuk yang dibalas itu kan yang kemarin rumah sakit 500 korban. Rumah sakit itu didirikan pada tahun 1882. Jadi sudah umur 141 tahun rumah sakit itu. Tua. Nah, orang lupa rumah sakit itu awalnya didirikan oleh gereja Anglikan Inggris. Oh iya. Ya, jadi itu rumah sakit Kristen itu sampai tahun 1987. Didirikan kemudian dari Anglikan Inggris diserahkan kepada gereja Baptis di Yerusalem. Kemudian 87 itu waktu Hamas berkuasa, itu diambil alih, diubah namanya menjadi Al-Ahli Arab Hospital. Itu di sana. Rumah sakit itu adalah satu dari 22 rumah sakit yang ada di daerah itu. Nah, sekarang situasi yang terjadi sekarang ini adalah apa? Yang terjadi sekarang ini
adalah penyerangan Israel itu terhadap penduduk di Gaza itu bukan saja mengarah ke tentara. Seharusnya kalau perang itu kan tentara lawan tentara. Ya. Tapi kalau ini perangnya masjid dihajar, gereja dihajar, rumah sakit dihajar, sekolah-sekolah Kristen diratakan dengan tanah semua di sana kan. Orang mau sekolah bagaimana? Sekolah Kristen juga dihajar, gereja juga dihajar. Terakhir kemarin itu pengungsi lari untuk bersembunyi di gereja dihajar juga di gereja, habis juga gitu. Jadi ini sudah perang membabi buta. Semalam saya lihat itu Menteri Pertahanan Israel lagi inspeksi pasukan di perbatasan Gaza Israel. Memberikan semangat. Dan kalimatnya itu mengerikan karena dia bilang begini. Sekarang kamu melihat Gaza dari sini, tapi sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Artinya dia akan invasi. Dia akan masuk karena dia bilang sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Nah, dengan perkembangan seperti begini, maka terjadilah krisis kemanusiaan. Yang aneh menurut saya adalah sikap Mesir dan Yordania. Iya, Mesir tidak mau membuka pintu karena pintu bantuan sama pintu pengungsian. Betul. Jadi Presiden Al-Sisi ini takut. Presiden Al-Sisi ini menerima kanselir Jerman. Dia terima kanselir Jerman, kemudian adakan konferensi pers bersama, lalu dia katakan bahwa sudah cukuplah kita tampung orang-orang Palestina, kami akan tutup perbatasan, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dia bilang sudah ada 9 juta pengungsi di situ, dia tidak akan masuk. Raja Yordania sama. Raja Yordania alasannya begini. Waktu tahun 48 ketika perang Israel merdeka itu kan ada 700.000 orang Palestina di Israel yang diusir dari situ. Sehingga mereka harus pergi ke Yordania. Tahun 73 waktu perang Yom Kippur 300.000 orang. Jadi 1 juta orang Palestina sudah mengungsi, itu adalah sampai tahun 73. Saat ini mereka beranak pinak sudah menjadi 6 juta lebih di sana. Karena itu dia nggak mau terima lagi loh. Tetangga kan cuma mereka. Iya. Jadi kalau mereka tutup ini masa dikirim ke Indonesia? Inilah kan yang mati ya, yang banyak sekali korbannya maksud saya. Ini seharusnya apapun alasannya mereka terima dulu, kemudian baru undang negara lain untuk tampung. Orang harus atas dasar dulu. Kemanusiaan. Iya, atas kemanusiaan. Dan atas dasar persaudaraan sesama Arab lah ya. Ini masa negara sesama Arab begitu bersaudara, bertetangga. Di sini kelihatan ya Bang Pitan bahwa sesama Arab itu tidak kompak. Banyak orang bilang Israel itu negara kecil, sehebat apapun. Itu kalau Arab semua bersatu, nggak mungkin menang lah. Betul. Israel ini. Masalahnya adalah tidak bisa kompak. Tidak bisa kompak. Kan? Itu kan lucu kan. Di Jazirah Arab itu kan rasnya sama, bahasanya sama, agamanya sama, budayanya sama. Tapi kenapa nggak bisa bersatu? Nah di situ masalahnya. Maka saya pikir kita sebagai Indonesia ini kita mesti bersyukur, Wajib bersyukur. Kita mesti bersyukur begitu banyak pulau, bahasa, suku bangsa sudah begitu dilepas lagi ini otonomi daerah, tapi tetap kompak itu. Karena apa? Karena kita punya mantra yang namanya Pancasila. Itu. Jadi kita mesti bersyukur itu. Kenapa banyak mengatakan Hamas itu adalah teroris? Begini, ini menarik pertanyaan ini. Jadi ketika Raden Mas Ontowiryo berperang melawan Belanda. Itu kan kita bilang bahwa Pangeran Diponegoro itu kan pahlawan. Iya. Tapi Belanda bilang ini ekstremis, teroris. Oh, sudut pandang. Jadi urusan sudut pandang. Dari mana kita Siapa yang mengatakan mereka teroris, Bang? Iya. Karena ada orang Islam juga Bang yang mengatakan mereka teroris. Betul. Jadi begini. Kenapa disebut teroris? Ini menarik ini. Banyak orang sebut Hamas tapi tidak pernah tahu Hamas itu seperti apa. Ya. Hari ini saya ingin buka begini. Jadi Hamas itu sebenarnya didirikan tahun 1987. Kemudian 18 Agustus 1988 mereka mencetuskan apa yang dinamakan Covenant Hamas atau Perjanjian Hamas. Ini merupakan pedoman perilaku semacam konstitusinya. Code-nya kali ya? Iya, semacam code-nya. Dari sini mereka bergerak. Nah, Covenant Hamas itu terdiri dari 36 bab. Dan yang paling penting itu setelah saya pelajari, kita pertama lihat bahwa ada di bab 5, bab 7, 11, 12, dan 13. Bab 5 itu mengatakan bahwa ruang lingkup atau skop daripada perjuangan Hamas itu adalah seluruh dunia. Jadi bukan hanya Israel. Bukan Israel. Hanya di Palestina. Bukan hanya seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka ini adalah
salah satu sayap daripada Ikhwanul Muslimin. Jadi itu organisasi modern terbesar. Jadi mereka ingin seluruh modern Islam dunia. terbesar. Ya, seluruh dunia. Organisasi Islam terbesar. Jadi seluruh dunia. Ruang lingkupnya seluruh dunia. Itu di bab 5. Bab 7 itu mengatakan Hamas akan terus berjuang sampai dia membunuh orang Yahudi yang terakhir di bumi. Ya. Orang Yahudi yang terakhir di bumi. Karena di mata Hamas, dia bukan hanya berperang melawan satu negara bernama Israel, tapi dia berperang melawan Yahudi. Melawan bangsa. Melawan bangsa. Jadi bab 7 itu mengatakan dia akan berperang sampai orang Yahudi yang terakhir meninggal. Itu bab 7. Bab 11 ini harus kita pahami betul. Bab 11 ini yang sangat penting karena dia bilang begini. Bab 11 itu mengatakan bahwa seluruh tanah Palestina termasuk tepi barat dan Gaza dan juga seluruh Israel adalah tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, baik itu raja, baik itu kerajaan, baik itu negara yang ada di situ tidak ataupun individu tidak boleh memiliki tanah itu karena tanah itu dikhususkan, disucikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu bab 11. Jadi penduduknya boleh memakan hasil tanahnya tapi dilarang memiliki tanahnya. Itu bab 11 dari perjuangan Hamas. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, bab 13, nah ini orang lupa nih. Bab 13 itu dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa semua upaya diplomasi konferensi internasional untuk memecahkan masalah ini adalah sia-sia, mubazir, tidak ada gunanya karena dia melawan semangat perjuangan Hamas untuk mengusir Yahudi dari tanah yang sejalan banget dengan Three Nose tadi ya. Yes, dia konsisten dengan Three Nose. Nah, kalau kita mengerti konstitusinya atau apa namanya code of conduct daripada Hamas ini, kita akan katakan, oh, pantas dia dengan Fatah itu tidak sejalan. Tidak sejalan. Karena Fatah itu ingin supaya solusi dua negara berdampingan. Iya, itu yang diusulkan oleh banyak kepala negara ya. Kepala negara termasuk Xi Jinping ya. Itulah posisi Indonesia. Iya. Pemerintah Indonesia itu memperjuangkan supaya tidak terjadi ribut, solusi dua negara yang potong hidup, dua aja. Ya, hidup berdampingan dengan syarat salah satunya tidak boleh menjadi ancaman bagi yang lain. Itu syaratnya. Jadi solusi dua negara itu syaratnya itu. Jangan ada ancaman terhadap Palestina dari Israel, jangan ada ancaman terhadap Israel dari Palestina. Kalau itu bisa dicapai, maka solusi dua negara itu bisa diwujudkan. Nah, apa namanya? Itu yang banyak orang lupa ya. Jadi kenapa Hamas punya sikap begitu? Karena mungkin di satu sisi dia lihat para pemimpin Arab ini ternyata kok balik haluan, ya. Tidak sesuai dengan deklarasi dan tidak Khartoum, tidak kompak. Kemudian di sisi lain, loh kok ada gerakan yang begitu besar, mulai dari normalisasi Mesir dengan Israel, kemudian Yordan dengan Israel, kemudian ini Abraham Accords yang ditantang. Tapi banyak juga ya Bang, saya potong. Banyak juga yang menganggap, udahlah ngapain bermusuhan ya, saling mengakui aja, two nation didirikan daripada berkonflik, saling menyakiti, saling membunuh saling sekarang. membunuh. Nah,